Jadi kita harus menjaga kesehatan. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang ini, konsep dasar kecerdasan artifisial. Di sini Ustazah Tia ditemani dengan Ustazah atau Ibu Anita dari SDN 3 Widuri yang akan menjadi pendamping ya Ustazah, pendampingnya Ibu, pendamping dalam pembelajaran coding kita kali ini. Adakah yang tahu atau pernah mendengar tentang AI? AI itu namanya di mana-mana ada orang yang saling ngomong AI gitu ya. Apa itu AI sih? AI atau A-nya apa? Artificial. I-nya AI berarti atau bahasa Indonesianya artificial. Siapa kecerdasan buatan? What is AI? Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar 3 poin penting. Yang pertama ada pengertian dari AI atau kecerdasan buatan. Ada contoh AI atau KA. KA itu apa? Kecerdasan artifisial dan cara kerja AI atau KA. Kita akan belajar 3 poin ini. Starter question, pertanyaan dulu nih. Apakah kalian pernah berbicara dengan Google Assistant? Bicara sama HP? Iya. Bicara tentang apa? Permasalahan satu negara. Kamu tanya sama HP-nya. Iya, bisa jawab HP-nya. Oh, bisa? Karena ada AI-nya, karena HP-nya pintar gitu. Kenapa kamu gak tanya sama diri kamu sendiri aja? Soalnya nggak tahu. Oh, karena diri ini tidak tahu. Jadi kita tanyanya ke Google gitu. Oke, berarti pernah ya berbicara dengan Google Assistant. Terus yang kedua, bagaimana Netflix bisa tahu film yang kalian suka? Adakah di sini pengguna Netflix atau orang tuanya yang suka nonton Netflix? Aku. Oh, suka nonton Netflix? Aku suka nonton Netflix. Siapa? Aku. Oh, juga suka. Ya, kira-kira nih di Netflix tersebut, kadang Netflix itu kan ngasih rekomendasi film gitu ya, iya nggak? Kenapa Netflix bisa tahu atau merekomendasikan film yang kamu suka? Apa? Oh iya, karena kamu sering search film tersebut, maka kamu direkomendasikan saat tiba-tiba oleh Netflix itu bisa. Tapi apa lagi? menyukai film yang misalnya kita udah nonton film itu terus kita suka terus kita like, nanti kan muncul yang video yang kayak gitu, banyak yang kayak gitu karena kita like video itu. Oh gitu, karena kita terus-terusan like atau kita sesekali nge-like film atau video, akhirnya AI atau HP tersebut atau Netflix tersebut merekomendasikan ke kita untuk menonton yang sehubungan dengan film tersebut. Iya, betul sekali. Netflix itu bisa tahu film yang kalian suka karena kamu memberikan data. Apa data yang kamu berikan? Betul. Data yang kamu berikan itu ketika kamu ketik ya, search kamu lagi search film Upin Ipin. Nah, kamu search Upin Ipin terus, maka dia akan otomatis mengerti bahwa oh, ternyata pengguna Netflix ini dia suka dengan Upin Ipin. Makanya secara tiba-tiba Netflix memberikan rekomendasi film Upin Ipin. Ataupun kamu setiap ada film berenang apa itu? Benar biar kamu selalu di like ya, kamu selalu like kalau ada video tersebut. Dan makanya Netflix itu menganggap bahwa oh, ternyata pengguna Netflix yang ini si Gaisan dia suka dengan video tersebut, makanya direkomendasikan. Paham? Terus. Nah, sekarang definisi dari AI itu sendiri apa sih?
ketika kamu punya aplikasi belanja online, baik itu Shopee, Lazada, TikTok, Tokopedia dan sebagainya, gitu ya. Ketika kamu punya aplikasi belanja, dia akan otomatis merekomendasikan barang-barang yang biasa kamu lihat. Misal kamu sering cari-cari baju, maka dia akan terus-terusan mencari atau merekomendasikan baju. Terus ada Google Translate. Siapa yang pernah translate menggunakan Google Translate? Ya pernah. Hasilnya itu enggak, benar enggak? Benar. Oke. Nah, kita akan belajar tentang gimana sih cara kerja dari AI atau kecerdasan artifisial ini. Cara kerja AI itu dibagi menjadi 3. Jadi dia menerima atau masukan, yang menerima masukan, terus proses atau belajar, dan dia akan mengeluarkan keluaran, ya output namanya. Masukan atau inputnya, ini contohnya banyak ribuan foto dan kucing, ya foto kucing dan anjing. Ada berbagai foto kucing dan anjing. Ketika foto tersebut ada banyak, maka AI dengan sendirinya dia akan belajar bahwa oh ternyata yang seperti ini itu namanya kucing, yang seperti itu namanya anjing, gitu ya. Rekaman suara, ketika kamu tadi ya yang di awal kita bahas, kamu ngomong ke HP tolong carikan gambar panda misalnya, itu AI akan akan mengeluarkan gambar panda tersebut. Dia mengenali suaranya kamu, gitu. Ketika AI sudah punya ribuan data yaitu tentang foto kucing dan anjing, maka dia akan membandingkan semua foto kucing dan semua foto anjing, ya. Dia akan memproses atau dia akan belajar. Ketika dia sudah belajar, maka saat kamu bertanya, AI bisa memberikan jawabannya. Jadi dia nggak tiba-tiba pintar, dia juga belajar dari data yang kamu berikan. Kayak Face ID di HP mau buka itu HP. Face ID, betul. Ketika kamu punya HP, kamu mau pasang Face ID, apakah dia HP kamu itu tiba-tiba tahu muka kamu? Enggak, dia kan harus pasang dong, kamu harus senyum ke atas, ke bawah, miring kanan, miring kiri, gitu kan, kedip, melek, gitu kan. Nah, ketika HP kamu sedang melakukan proses seperti itu namanya dia sedang belajar. Kamu sedang memasukkan muka kamu. Nah, maka dia akan memproses. Nah, keluarannya atau outputnya dia akan paham ketika kamu senyum ke HP atau kamu nunjukin wajah kamu, dia langsung membuka kuncinya. Adakah yang di sini pakai Face ID di HP-nya? Face ID. Dulu Mas. Begitu. Gimana? Ya di PPW ini lah. PPW aja. Ketika mesin diberitahu kamu hanya boleh mengenali buah berwarna merah, maka dia akan belajar, ya. Kamu memberikan data-data tersebut kepada AI tersebut, dan AI nanti akan belajar, ya, seperti ini. Ketika kamu bisa jadi mesin, ya, kamu sedang jadi mesin, kamu ditunjukkan gambar ini dengan syarat atau tadi rahasianya itu AI hanya mengenali buah yang berwarna merah. Berarti ini betul apa tidak? Betul, betul. Ini betul nggak? Betul. Ini betul nggak? Ini bukan buah yang berwarna merah. AI akan belajar. Nah, nanti ini betul apa salah? Ini betul apa salah? Betul. Ini betul apa salah? Betul. Ketika kamu searching, ya, nanti ketika kamu searching, tolong carikan buah yang berwarna merah. Kira-kira dia akan mengeluarkan gambar ini enggak? Tidak. Tidak, karena dia tahu ini bukan buah warna merah. Ketika kamu searching nanti, tolong carikan buah yang berwarna merah, dia akan mengeluarkan ini. Atau buah-buah yang lain yang berwarna merah. Itulah AI belajar. Oke, kan kita kan sudah duduk secara berkelompok. Adakah di sini yang mau maju kelompoknya untuk menjadi mesin berkelompok? Ya, kelompok tengah sini yang mau jadi mesin, siapa mesin? Guys. Ada di musik.
juga. 1, 2, 3, 4. Kurang 2. Mana lagi? Dan sama kan? Ya sini Gani. Asik aja, Bos. Ini kurang 2. Enggak, Bos. Ya sini tadi. Naskah Us. Udah. Sana. Oke, jadi di sini ada gaisan sebagai mesin. Terus ada Meta, Esan, ada Alif, Aiman, Zulfadli, sama Raya sebagai operator. Di sini mesin akan belajar untuk mengenali buah yang berwarna merah. Ketika kamu melihat buah yang berwarna merah, maka kamu katakan benar. Tapi benar, kamu menunjukkan buah yang bukan warna merah, maka kamu akan belajar di situ. Ya, salah. Dan nanti temannya kamu akan meminta tunjukkan buah warna merah, kamu kasih mana yang warna merah dulu ya. Oke, yuk dimulai dari Meta dulu. Ditunjukkan gambarnya. Jawab. Benar, kasih. Benar, terus. Salah, kasih. Oke, lanjut. Salah, kasih. Ya. Terus. Nah. Terus. Benar. Benar. Oke. Di sini mesin sudah menerima input atau masukan dan sudah belajar atau proses ya, sudah melakukan tadi 2 hal tadi, input dan proses. Maka di sini ya ini, maka di sini mesin akan mulai mengeluarkan output. Ada 1 orang yang mau meminta gambar ya. Oke, Sina, kata Sina. Silakan kamu minta ke mesin untuk mengeluarkan buah yang berwarna merah. Apakah dia bisa? Coba. Kamu dia ambil itu. Benar nggak yang ditunjukkan? Benar. Yang mesin sudah pintar. Dia menunjukkan buah yang berwarna merah karena tadi sudah belajar bahwa ada buah yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau dan seterusnya. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk teman-teman yang sudah berhasil ngaji dulu. Proses tadi ya, itu termasuk menjelaskan cara kerja AI atau kecerdasan artifisial tanpa mesin. Nah, sekarang kita akan belajar AI menggunakan laptop. Di sini ada Quick Draw. Ya, ini salah satu mesin AI juga. Let's draw, mari kita gambar. Nah, draw sleeping bag apa ini? Adakah yang mau mencoba? Coba, kalau Ustazah dulu ya. Sleeping bag, apakah dia gambarnya seperti ini? I see bench or computer keyboard Berarti or bukan. hockey puck. Oh, I know. It's sleeping bag. Nah, sleeping bag. Dia tahu, udah belajar dari gambar yang kita gambarkan. Ada yang mau coba? Ya, boleh, ayo maju. Ya, sabar. Ya, turun. Pertanyaan yang kedua, draw kanguru in under. Draw bahasa Inggrisnya apa? 20 second. Got it? Siapa yang mau coba? Ali, mau coba? Sini. Oke, kamu coba gambar. Kanguru. I see mountain or flashlight or church or t-shirt. I see pillow or ship 6. or bear or giraffe or toothpaste. I see seahorse. Oke, waktunya ternyata habis. Oke, yang ketiga draw river in under 20 second.
Loli pun mesti bisa gambar ini. I see one. Is lame. Ya nggak bisa punya. Habis lo main macam apa ya? I couldn't guess it. Pineapple. Raya bos. Koti. Rumahnya SpongeBob. Dia manis. I see one. Diamond. Acaci. Tinggal. Kalau diaman kan kayak gini. Easy banget. Iya. I see garden hose. Curtain hose. Or spoon. Oh gitu dia. I see one. Kelima. I see Salah. or screwdriver. Iya kebalik. I couldn't guess it. Sorry, dia tidak bisa mengenali apa gambar itu. Wine glass. Apa? Soalnya waktunya dikit banget. Iya, ini cuma 20 detik. Satu kali lagi, siapa yang mau ya? Ini kita gambar apa nih? Yang udah boleh lagi. Polomo. Polisian. Cewek ganti, cewek ganti. Cewek lain, yang lain. Oh, jadi kita lihat dulu ya. Kuning ekras aja. Gambar gunung anak SD nggak sih? Kan kita masih SD. Iya kan? I see one. I have no clue what you're drawing. I see Curtain. your tent. Curtain home. Sorry, I couldn't guess it. Dari aplikasi berbasis AI juga ada yang kamu bisa nanti coba di rumah itu Quick Draw, Quick Google dan Chrome. Ya. Lanjut ya. Nah, AI dia juga berlaku semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran matematika. Di sini ada gambar apa nih? Nomor 1. Payung. Payung berarti menunjukkan bahwa dia memiliki angka 1, ember nomor 2, terus ada gayung. Gayung itu berapa? 3. Nah, pertanyaannya kalau misalkan ember ditambah payung sama dengan berapa? 3. Kenapa kok bisa 3? Karena ember bernilai 1. Ember bernilai 2. Payung bernilai 1. Maka ember ditambah payung sama dengan 3. Kenapa kamu bisa tahu ember ditambah payung itu sama dengan 3? Karena ada datanya di sini, ya. Kalau tiba-tiba aja kamu dikasih pertanyaan meja tambah kursi berapa ya nggak tahu, karena nggak ada datanya. Nah, sekarang coba dikerjakan per kelompok ya.
tanpa menggunakan mesin komputer atau laptop gitu ya. Jadi pembelajaran kita nanti ke depannya itu akan berbasis coding dan kecerdasan artifisial agar kita bisa berpikir layaknya komputer. Seperti tadi kita cuma dikasih simbol-simbol aja, tapi kita sudah bisa menjawab, mengerjakannya. Ini untuk yang tahap dasar saja. Nanti semakin kamu naik kelas, harapannya juga akan semakin naik ke level yang lebih tinggi gitu. Jadi kira-kira pembelajaran coding itu penting nggak? Penting. Kenapa kok bisa penting? Karena kita pelajaran. Kenapa bisa penting pembelajaran coding? Karena mengajarkan kita untuk berpikir layaknya komputer, kritis, logis, ya analitis, gitu. Jadi kita nggak cuma nggak cuma mengerti karena dikasih tahu doang, tapi kita juga bisa mengerti karena bisa belajar sendiri, kita bisa menggali ilmu tersebut sendiri. Yuk diskusi yang pertama, mengapa mesin jadi semakin pintar setelah dilatih berkali-kali? Karena oke betul, karena diberikan data sampai benar-benar bisa selama berkali-kali. Yang kedua, apa yang terjadi kalau mesin tidak dilatih dengan cukup data? Oke, itu banget kurang akurat. Kayak tadi contohnya, kita memberikan data buah yang berwarna merah, tapi kita cuma memberikan datanya cuma sedikit, nggak banyak. Maka ketika kita memasukkan buah ceri yang berwarna merah, dia nggak tahu kalau oh ternyata ceri itu warna merah ya. Kenapa? Karena datanya yang kita berikan cuma strawberry, apel gitu doang. Yang nomor 3, apakah mesin bisa pintar sendiri tanpa bantuan manusia? Kenapa? Karena dia dibantu mendapatkan data. Iya, karena yang membantu mendapatkan data adalah manusia. Sekarang kita akan asesmen atau latihan soal, silakan ditulis. Iya. Iya, jawabnya berkelompok ya. Yang nulis satu aja nggak apa-apa. Nomor 1 ya, latihan. Di buku yang kamu bawa ini, nah seperti ini di buku, ditulis di buku. Satu kelompok itu satu aja nggak apa-apa. Kan diskusi, kita Ini